الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alayha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq. Yakhruju min bayni sulbi wat-tara'ib. Innahu 'ala raj'ihi laqadir. Yawma tubla as-sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i dhatir raj' wal-ardi dhatis sad'. Innahu laqawlun faslun wa ma huwa bil-hazl. Innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahumma ihdina fiman hadait, wa'afina fiman 'afait, wa tawallana fiman tawallait, wa barik lana fima a'tait, wa qina birahmatika syarra ma qadait. Innaka taqdi wa la alhamdulillah ma qad astaghfirullah sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaikum warahmatullah. Assalamu alaikum warahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfaluha. Afala yatadabbaruna al-Qur'an law kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Shadaqallahu. Hadirin yang berbahagia, pertama dan yang utama kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah dengan nikmatnya pagi ini di masjid ini
dan saat ini kita masih bisa beribadah, menjalankan ibadah sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita jaga kesucian diri kita sampai nanti waktu syuruk sholat 2 rakaat. Insya Allah pahala haji dan umroh bisa kita dapatkan. Amin. Saya sering mengingatkan ada beberapa hal yang mesti dipenuhi untuk mendapatkan pahala haji dan umroh. Pertama, man shallal ghada, siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan berjamaah. Dia sholat subuh berjamaah. Summa yadhkurullah, kemudian setelah sholat subuh dia zikir kepada Allah. Zikir itu bisa taklim begini, bisa baca Quran, bisa i'tikaf dalam rangka membaca kalimat-kalimat thayyibah, atau hal-hal yang lain yang isinya mengingat Allah. Kemudian hatta tatlu asy-syams, sampai kemudian terbit matahari, dan 15 atau 10 menit kemudian fasalla rak'atain, dia salat 2 rakaat, maka ia mendapatkan ka ajril umrah wal hajj, pahala haji dan umrah sempurna dan sempurna, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini lagi musim haji, Pak. Dan sekarang sudah masuk bulan haji. Bulan haji itu 3, dari Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu bulan-bulan yang ditentukan. Bulan apa itu? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Faman farada fihi al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang sudah mantap, teguh, kekeh untuk berhaji, maka 3 yang harus diperhatikan. Tidak boleh berkata yang kotor, melakukan pengerusakan, apalagi sampai bertengkar atau berantem. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, niatkan saja sambil berdoa, ya Allah, hari ini baru bisa dapat pahala umrohnya. Saat ini baru meraih pahala umroh dan haji. Semoga Engkau mudahkan dan ringankan serta takdirkan saya betul-betul bisa berhaji dan berumroh. Begitu. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang berbahagia, tak lupa kita salam dan salawat kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seingat saya, kita ngaji tafsirnya surat At-Tin ya. Sekarang insya Allah kita masuk dalam surat Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah atau surat Alam Nashrah. Sebelum kita lebih jauh mengetahui tafsir surat ini, sama-sama kita bacakan surat Al-Insyirah. Pakai lagunya lagu Soba. Maaf, bukan Soba. Lagu Ros. Ya. Baik, sama-sama kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Sekali lagi, ini lagunya lagu Ros. Alam nashrah laka sadrak. Ada pantulan di sana, ada yang mesti ditahan, ada yang mesti dipantulkan. Yang dipantulkan adalah dal, yang mesti ditahan adalah kaf karena mati di akhir. Alam nashrah laka sadrak. Sama sekali tidak ada yang panjang. Wa wada'na
وزرك Nah, dua ketukan aja. Wa wada'na 'anka wizrak. Alladhi anqadha dhahrak. ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا Roknya dua ketukan aja. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Baik, hadirin yang berbahagia, ini surat Al-Insyirah, disebut juga dengan surat Alam Nashrah, disebut juga dengan surat Asy-Syarh. Nah, jangan berdebat di sini. Boleh disebut dengan surat Al-Insyirah, boleh juga disebut dengan Asy-Syarh, boleh juga disebut dengan Alam Nashrah. Kok bisa? Namanya banyak. Biasa. Ya, sahabat dulu ada yang menyebutnya Asy-Syarh, ada Al-Insyirah, ada juga Alam Nashrah. Ini kalau guru nanti bikin pertanyaan terus tidak punya pengetahuan tentang tiga nama surat ini, ketika muridnya jawab Asy-Syarh disalahin, padahal bisa juga disebut dengan surat Alam Nashrah. Baik, surat ini turun setelah surat Ad-Duha. Urutannya kalau nggak salah urutan yang ke-21, dan turun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Apakah kalau turun sebelum hijrah itu harus di Mekah? Tidak harus. Apakah kalau turun setelah hijrah itu harus di Madinah? Tidak harus. Boleh jadi disebut surat Makkiyah padahal turunnya misalnya di luar Mekah, bisa jadi. Ya. Hadirin yang berbahagia, surat ini coba kita perhatikan, 4 ayat pertama ujungnya sama. Sodrok, wizrok, zohrok, zikrok. Indah betul surat ini. Dan ini gak mudah untuk membuat kalimat yang seperti ini. Tapi masuk ke ayat 5 dan 6-nya berubah. Ada yusra dan juga sama yusra, fathatain. 2 ayat sama ujungnya, berbeda dengan 4 ayat pertama. Dan ayat ke-7 dan ke-8-nya beda lagi, berujung dengan fansob dan fargob. Ini gaya bahasa yang luar biasa nih Pak, susunan kalimat yang luar biasa. Dan biasanya yang seperti ini memang turun di kota Makkah Al-Mukarramah. Ditonjolkan gaya bahasa sastra yang tinggi, ya, susunan-susunan yang indah, berbeda dengan yang turun di Madinah. Ya, Madinah itu panjang sekali dan lebih banyak bicara tentang syariat atau hukum. Baik,
Surat ini kalau kita baca tafsirnya, ini bicara tentang yang mulia, yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kaidah yang berbunyi begini, al-ibratu bi'umumil lafz wala bi khususis sabab. Untuk menjadi pelajaran atau sesuatu itu diambil dengan keumuman lafadznya dan bukan kekhususan sebabnya. Memang surat ini secara sebab peristiwa bicara tentang Rasulullah, tapi bukan berarti hikmahnya, ibrohnya hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk kita semua. Karena Quran tidak hanya turun untuk Rasulullah. Bahwa Quran diturunkan kepada Rasulullah, iya, tapi bukan berarti isi Al-Quran itu hanya untuk Rasulullah, tapi juga untuk siapa? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, petunjuk buat manusia. Jadi walaupun ayat ini bicara tentang Rasulullah, tapi bukan berarti hanya untuk Rasul saja, tapi juga untuk kita sebagai umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat, alam nashrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan untukmu ya Muhammad sadrak, dadamu, ya. Apakah ayat ini menjelaskan tentang dada dalam arti material atau fisik? Nah, para ulama di situ menjelaskan tidak. Walaupun secara fisik juga Rasul pernah dilapangkan, pernah dibersihkan pada saat beliau masih usia balita, ya, bersama ibu susuannya yang bernama siapa anak-anak? Halimah As-Sa'diyah, yaitu Bani Sa'ad, pegunungan Makkah. Maka di saat bermain-main dengan temannya, tiba-tiba Muhammad terpisah dari teman mainnya. Ternyata dia sedang dibaringkan dan dibelah dadanya, dibersihkan oleh Jibril dan membersihkannya dengan air Zam-Zam. Peristiwa kedua adalah saat Rasulullah mau Isra Mi'raj. Beliau pernah dibedah lagi, beliau pernah dibersihkan lagi oleh Jibril, melakukan perjalanan yang jauh. Itu secara fisik, tapi tentu tidak hanya bermakna itu. Ayat ini menjelaskan bahwa melapangkan dada artinya membuat apa yang ada di dada ini dalamnya itu lapang, ringan, tidak ada beban. Tidak hanya Rasulullah, ketika Rasulullah menceritakan tentang Nabi Musa harus menghadapi siapa? Fir'aun yang zalim, yang angkuh karena kekuasaannya terlalu lama, ya. Maka ketika itu Allah ajarkan sebuah doa sekaligus penguatan. Wa qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Hafal ya. Wa qala, dan berkatalah Musa, israhli, lapangkan untukku sadri, dadaku. Apakah maksudnya di sini dibuka bajunya supaya kelihatan dadanya? Enggak. Maksudnya tenangkan, kemudian optimiskan dan hilangkan beban. Kenapa? Karena yang harus dihadapi ini Fir'aun loh. Ratusan tahun berkuasa, kekuasaannya besar, pasukannya banyak, pengaruhnya luas. Maka Musa berdoa, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri, dan mudahkan urusan. Wahlul 'uqdatan min lisani, hilangkan keluh, kesulitan dalam berbicara. Min lisani, dari lisan. Yafqahu qawli, supaya objek bicara ini, yang didakwahi ini
itu yafqahu, faham, mengerti apa yang diucapkan. Itu seorang Musa alaihissalam. Maka Rasulullah ya dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, bukankah dadamu sudah aku lapangkan? Nah, berarti apa? Ada beban yang berat, ada persoalan yang besar, ada tantangan yang luar biasa yang harus dihadapi oleh yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalan apa yang membebani beliau? Masalah apa yang besar yang harus diselesaikan oleh beliau? Apakah masalah pinjaman online? Masalah utang piutang? Pribadi banget itu ya? Tentu tidak. Apa yang buat beban berat Rasulullah? Ini urusan umat, ini urusan dakwah, urusan agama, urusan peradaban, urusan tradisi, urusan kebiasaan, dan satu keadaan yang berlangsung lama sehingga membentuk kejahiliahan yang begitu panjang ya. Jadi perlu ada satu optimisme, keyakinan, kelapangan dalam dada, karena Rasulullah SAW dalam hal ini dipilih dan terpilih. Ini bukan karena kandidasi atau seleksi ya. Menjadi nabi itu nggak ada seleksinya, Pak. Menjadi nabi itu nggak bisa mencalonkan diri gitu. Menjadi nabi itu adalah pilihan dan terpilih. Maka Nabi Muhammad itu diantara namanya adalah Al-Mustafa. Apa Al-Mustafa artinya? Terpilih. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Dan selanjutnya, ya Rabb, wahai Tuhan, bil Mustafa, dengan Al-Mustafa. Maksudnya adalah di sini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, terpilih dia. Ya. Jadi beban yang harus dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu berat, maka dibutuhkan kelapangan di dalam dirinya, semangat yang kuat serta optimisme yang besar. Kemudian yang kedua, wa wada'na anka wizrak, dan kami hilangkan anka wizrak, segala beban. Jadi kami telah hilangkan ya Muhammad darimu segala beban-beban berat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, jadi Rasulullah itu karena terpilih dan akan dipilih menjadi nabi, dari awal penempaan itu sudah dimulai. Pendewasaan, pembentukan karakter itu sudah dialami dan dibangun dari sejak awal. Misalnya apa? Beliau harus menghadapi kondisi keluarga yang tidak ideal, dalam arti lahir yatim, 6 tahun sudah piatu, hidup sama kakeknya cuma 2 tahun dalam pengasuhannya, harus diasuh sama pamannya, miskin lagi. Terus karena miskinnya dia harus ngembala kambing orang lagi. Terus ngapain beliau ngembala kambing? Untuk mendapatkan upah dari gembala. Ini kelihatannya kalau dalam sudut pandang manusia susah banget sih Rasulullah, terhina banget sih Rasulullah, segitu sulitnya gitu. Itu dari satu sisi ya. Tapi itu kan cara Allah untuk apa? Menguatkan mental, menghebatkan diri, serta mengasah kepribadian. Sehingga kenapa? Karena nanti yang akan dihadapi oleh yang mulia adalah persoalan yang lebih berat dari itu. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ada beban yang dihadapi hari ini, ada persoalan yang harus diselesaikan, pahit memang, getir memang, perih memang, maka
Yakinlah bahwa itu adalah cara Allah untuk menghebatkan kita, menguatkan kita, mengasah kita, melatih kita memiliki kepribadian yang kuat. Tapi kalau kita melihatnya, ya Allah susah banget hidup ini, ya Allah, baru kemarin ini datang lagi. Jangan saya apa tuh, tetangga tuh tetangga diajak aja. Kalau kita melihatnya dari mata itu, Pak, makin stres kita, ya kan? Padahal urusan kita ini ya paling sekitar anak, sekitar urusan duit, urusan apa lagi, Pak? Urusan istri, urusan apa lagi? Kalau Rasulullah, lihat profilnya Rasulullah, dalam banyak riwayat jaranglah terungkap atau viral gitu urusan keluarga Rasul, itu jarang, Pak. Ya, bagaimana anak Rasul, bagaimana mantunya Rasul, emang kita banyak tahu tentang itu, Pak? Malah kita nggak tahu banyak, Pak. Terus yang kita tahu dari Rasulullah, bagaimana beliau dakwah, bagaimana beliau menghadapi persoalan-persoalan umat, itu kan yang kita lihat. Ya. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi wa wada'na anka wizra, kami telah hilangkan, kami telah angkat darimu ya Muhammad segala beban-beban. Misalnya Sayyid Qutb dalam tafsirnya mengatakan bahwa maksudnya Allah menghilangkan segala beban itu adalah ketika Rasul harus menghadapi kenyataan istrinya tercinta Khadijah yang membackup secara finansial itu kan meninggal, ya. Diikuti oleh pamannya lagi yang membackup secara politik, meninggal juga lagi. Kata Sayyid Qutb, itu adalah maksud dari Allah kemudian menghilangkan segala beban dengan apa? Dengan Allah mengisrakan Rasulullah, sekaligus mi'rajkan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratil Muntaha. Itulah Allah menghilangkan beban yang berat yang dihadapi oleh Rasulullah. Tapi Imam Naisaburi mengatakan enggak, kalau itu mah kayaknya banyak juga dialami oleh manusia biasa kali. Artinya ditinggal istrinya, kan biasa tuh, kemudian ditinggal oleh pamannya, itu biasa. Artinya itu tidak cukup untuk mengatakan bahwa Rasul dihilangkan bebannya karena urusan ditinggal sama istrinya. Terus lebih yang lebih berat dari itu apa? Ada bagaimana menghadapi kejahiliahan orang Arab ketika itu yang sudah mengakar, sudah membatu. Bayangin, Pak, Bapak Ibu bisa bayangkan seorang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan itu bukan tidak tahu, bukan tidak kenal akan kejujuran Rasulullah, bukan tidak tahu track recordnya Rasulullah, Pak. Itu kan Rasulullah sampai dijuluki Al-Amin, itu kan gak main-main, Pak. Berarti secara aklamasi, secara bulat, akhlak Rasul itu diakui, Pak. Ya, kapan beliau dijuluki Al-Amin, mendapatkan penghormatan Al-Amin dari kaumnya? Itu kan usia berapa? Usia 35 ke bawah. Tapi 40 ke atas, julukan Nabi bukan Al-Amin lagi. Apa? Pendusta, pembohong, pembuat onar. Siapa yang mengalamatkan itu semua? Orang kafir Quraisy. Tapi sebelum itu mereka memuji Rasul, menghormati Rasul. Cuman memang sebelum umur 40 Rasul belum jadi Nabi, Pak. Jadi yang menyebabkan mereka mengatai Rasulullah pembohong, pembuat onar, pengadu domba, itu karena Rasul sudah menjadi, Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Jadi saya ingin mengatakan seorang Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sofyan bukan gak tahu bagaimana akhlak Rasulullah dan kepribadiannya, tapi kemudian hati mereka tidak bergerak, tidak beranjak, tidak berubah untuk kemudian masuk ke dalam Islam. Abu Jahal sampai mati pada saat perang Badar dalam keadaan kafir.
Abu Lahab pamannya sendiri itu juga tidak sampai masuk Islam. Gimana dengan Abu Sofyan? Abu Sofyan baru masuk Islam tahun ke berapa? Tahun ke-10 dari hijrah. Terakhir banget tuh Pak. Tahun ke-10 udah telat betul itu. Nah, jadi keras betul hati mereka itu. Ya. Ketika pada saat perjanjian Hudaibiyah, ya, ada juru bicara dari orang Quraisy, namanya Suhail, dari umat Islam, dari Rasulullah. Pencatat lembarannya adalah Sayyidina Ali. Kan ketika itu terjadi ini Pak, perjanjian ya, antara kaum Quraisy dan Rasulullah. Rasul mau umroh dihalangin, Rasul mau masuk Masjidil Haram nggak boleh Pak, ya kan? Karena Rasul kangen ketika itu pengen umroh. 6 tahun nggak ngeliat Ka'bah, 6 tahun nggak bisa tawaf. Rasul kangen Pak, sampai mimpi-mimpi itu Pak. Dalam mimpi itu Rasul bahkan bisa mendapati kunci Ka'bah, menunjukkan bahwa Rasul bisa menguasai Ka'bah atau Masjidil Haram. Ketika berangkat ke Mekah dihalau Pak, dilarang. Akhirnya kompromi, terjadilah perjanjian Hudaibiyah. Ketika mau dituliskan perjanjian, Rasul mengatakan, ya Ali, buatkan, tuliskan. Sayyidina Ali itu pintar nulis, pintar baca. Ali lah yang menulis. Rasul mendiktekan, apa kata Rasul? Tuliskan, ini perjanjian damai dari Muhammad Rasulullah. Juru bicara Quraisy protes, jangan, saya nggak setuju dengan Muhammad Rasulullah, ganti dengan yang lain. Bayangin Pak, nggak setuju nih Suhail kita itu kafir Pak, ya. Akhirnya karena keberatan diganti Pak, ini perjanjian damai dari Muhammad bin Abdullah. Dia nggak terima dengan kalimat Rasulullah. Terus Suhail bertanya, emang kamu Rasulullah? Kalau kamu Rasulullah, saya tidak akan halangi kamu masuk Masjidil Haram. Rasul balik bertanya, memang saya Rasulullah, hanya engkau aja yang mendustakan kalau saya adalah Rasulullah. Apakah seorang Suhail nggak tahu bagaimana kemuliaan Rasulullah? Tahu Pak, tapi kerasnya hati, ya, membatuknya hati mereka, sehingga tidak terlihat bagaimana keagungan yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya tuh dapat berita seorang yang dulu menghina Nabi ya, Mac Wilder, yang pernah bikin karikatur Rasulullah di majalah Jilan Posten Denmark, kan masuk Islam dia Pak, masuk Islam dia, begitu berhaji nangis terus itu. Di Madinah dia nangis. Ya, dulu orang yang hari ini saya kunjungin, saya caci maki dia, saya hina dia, saya fitnah dia, saking bencinya itu Pak. Maka hari ini saya akan berlama-lama di tempat ini untuk menebus segala kesalahan saya. Malu sendiri. Ya, jadi itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak setuju dengan Muhammad Rasulullah, akhirnya dirubah menjadi Muhammad bin Abdullah. Terus masuk ke kalimat yang kedua, ya Ali, tuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setelah ini perjanjian damai dari Muhammad bin Abdullah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Suhail protes, kalimat apa itu? Saya nggak setuju itu, rubah. Akhirnya dirubah Pak, Rasul ngalah Pak. Jadinya apa? Akhirnya dirubah, Bismika Allahumma. Dari Bismillahirrahmanirrahim jadi Bismika Allahumma. Jadi nggak ada Allah yang Rahman dan nggak ada Allah yang Rahim. Ketika diganti Bismika Allahumma, baru disetujui sama Suhail. Ya, Bismika Allahumma. Tapi jangan dilanjutin, nanti Bismika Allahumma ahya wa amut. Doa tidur. Begitu Rasulullah Pak. Bayangin, sekali lagi keras betul nih orang Arab ini. Ketika itu orang Quraisy ya, Rasul sabarin Pak, Rasul tungguin.
Padahal anaknya Suhel ketika itu namanya Abu Jandal. Ketika Rasul bikin perjanjian itu, Pak, belum selesai ini antara Rasul dan kaum Quraisy, Abu Jandal yang ketika itu dirantai, Pak, kemudian langsung merobohkan diri di hadapan Rasulullah dan tim perumus ketika itu. Terus mengatakan, "Ya Rasulullah, ini saya terkerangkeng dengan rantai ini. Lindungi saya Rasulullah." Ternyata apa, Pak? Abu Jandal ini ingin keluar dan lari dari rumahnya, dari walinya, dan ingin bergabung bersama Rasulullah, ingin masuk Islam, Pak. Tapi rupanya dia terikat dengan butir perjanjian Hudaybiyah yang mengatakan apa? Butir keempat dari perjanjian Hudaybiyah itu adalah seandainya ada orang Mekah yang kabur pergi dari Mekah ke Madinah tapi tanpa izin walinya, maka dia harus dikembalikan ke Mekah. Tapi sebaliknya, kalau ada orang Madinah kabur dari Madinah, apakah murtad atau apa, pergi ke Mekah, maka dia tidak perlu dikembalikan ke Madinah. Nggak fair, betul kan? Giliran orang Mekah kalau kabur dia harus dikembalikan, tapi kalau orang Madinah dia nggak perlu dikembalikan. Abu Jandal dalam posisi dia dari Mekah dan dia mau bergabung sama Rasul, ingin menyatakan keislamannya, tapi walinya nggak mengizinkan. Siapa walinya? Ya tadi itu yang juru bicaranya tadi itu, Suhail. Abu Jandal bin Suhail ditendang, Pak. Abu Jandal, Pak, sama bapaknya ditendang, Pak. Disitulah Rasul sedih betul, Pak. Ya Allah, ini ada seorang Abu Jandal, dia ingin bergabung, ingin masuk Islam, tapi karena walinya tidak mengizinkan, ditendang dia sama bapaknya. Maka Rasul mengatakan, sabarlah wahai Abu Jandal, sabarlah engkau ya Abu Jandal, Allah menjanjikan kemuliaan dan surga yang indah untuk. Rasul hanya bisa begitu. Dan jadi wa wada'na anka wizrak, beban itu yang senantiasa Rasul harus hadapi, dan Allah memastikan bahwa Allah nanti akan menghilangkan beban itu semua. Ya, artinya yang dulu membenci, yang dulu memaki, yang dulu menghina, dalam waktu yang tidak terlalu lama ya, akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan akhirnya masuk Islam. Hindun yang dulu mencaci maki kemudian masuk Islam. Nah, jadi itu jawaban Allah. Alladzi anqadha dhahrak, beban yang membebani zohrok, punggungmu. Lagi-lagi ini tentu bukan difahami secara fisik ya. Ini kalau difahami secara fisik, yang membebani punggungmu. Emang Rasul bawa padi itu satu karung? Kan enggak, Pak. Jadi ini maknanya adalah makna kiasan. Artinya membebani punggung itu saking beratnya, Pak. Wa rafa'na laka dzikrak. Allah kemudian mengatakan, dan kami tinggikan, rafa'a, laka dzikrak, untukmu sebutanmu, panggilanmu. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir, tafsir kemudian Sayyid Qutb juga sama, Naisaburi dalam Jamakhsari juga mengatakan maksud atau tafsir dari kami tinggikan sebutanmu diantaranya adalah kesejajaran nama Allah dan nama Rasul dalam satu kata, dalam satu kalimat. Ketika seorang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, sejajar. Ada kalimat tauhid, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, sejajar. Itu ada kalimat juga tuh, la ilaha illallah al malikul haqqul mubin muhammadur rasulullah shadiqul wa'dil amin, sejajar. Allah sejajar dengan Muhammad. Di sini nggak ada hiasan ya, ada Allah, ada Muhammad, nggak ada ya. Kan sejajar tuh, Pak. Sejajar itu. Kata para ulama itu tanda dan bukti bahwa wa rafa'na
laka dzikra, kami tinggikan penyebutan. Tapi apakah kalau sejajar terus bisa ketukar kita antara Allah dan Muhammad? Enggak. Di hati orang Islam kita tahu mana Tuhan, mana utusan, mana pencipta, mana makhluk. Ini soal penyebutan saja. Ya. Nah, wa rafa'na laka dzikra, itu diantara tafsir tentang kami tinggikan untukmu penyebutanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena dulu ada orang ini mempersoalkan, itu kalau nulis kaligrafi jangan sejajar ya, gitu. Kenapa? Pernah tuh ya, jangan sejajar ini, nggak etis atau nggak pantas lah. Allah kan tinggi, Rasul kan makhluk, dia utusan. Ganti Allah di atas. Padahal apa bedanya dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Terus harus kita pisah gitu? La ilallah di atas, Muhammad Rasulullah? Enggak lah. Insya Allah umat Islam ini enggak akan ketukar siapa Tuhan dan siapa utusan. Gitu ya. Yang berikutnya, fa inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya ma'a bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah ini maknanya ada yang memaknai, maka sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Tapi kalau lihat ayat ini, ma'a itu artinya bersama. Kalau setelah itu ba'da. Ayatnya adalah fa inna ma'al usri yusra, maka sungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kalau yang memaknai setelah kesulitan ada kemudahan, itu juga ada ayatnya dalam surat At-Tolak. Saya ja'alullah ba'da usri yusra. Ada tuh ayatnya. Dan Allah akan menjadikan setelah kesulitan itu kemudahan. Maka boleh memaknai setelah kesulitan ada kemudahan, boleh juga memaknai bersama kesulitan ada kemudahan. Apakah secara tafsir ada perbedaan? Bisa jadi, tapi bisa juga sama. Sekarang kalau memaknainya dengan bersama kesulitan ada kemudahan, coba kita lihat. Apakah bersamaan datangnya ketika ada kesulitan terus muncul atau datang pula kemudahan? Dalam banyak kejadian, dalam banyak keadaan memang iya. Ya. Jadi orang menganggap itu sebuah kesulitan, padahal di saat yang sama sebetulnya Allah sedang mudahkan juga. Mungkin orang melihat bahwa yang dialami oleh saudaranya itu adalah kesulitan. Ternyata justru yang mengalaminya tidak menganggap itu sebagai kesulitan, tapi justru kemudahan. Atau orang melihat kasihan ya dia ya, kayaknya susah banget tuh orang. Padahal yang ngalaminya tidak menganggap itu adalah kesusahan, tapi justru dia menikmati dengan kesusahan yang difahami oleh orang lain. Sekarang puasa itu Pak Bu, puasa itu lapar atau haus? Dua-duanya. Yang menjalaninya pasti lapar, pasti haus. Terus dilihat nih oleh orang lain, kasihan banget tuh ya, berhaus-haus, berlapar-lapar. Kita dianggap orang yang patut dikasihani. Pertanyaannya, apakah yang menjalannya itu merasa bahwa ini adalah beban, kesulitan, masalah? Enggak tuh, biasa aja. Justru dia menjadi tenang, menjadi lapang, happy aja di dalam menjalankan sesuatu yang dianggap oleh orang lain itu adalah masalah gitu. Nah, jadi masalahnya bukan di masalah itu, tapi masalahnya adalah cara menilai atau sudut pandang orang menilainya. Termasuk misalnya kalau kita lihat tadi itu bahwa Rasulullah menghadapi kenyataan hidup yang pahit, yang perih,
ngelihat kehidupan Rasul, ya Allah kasihan banget ya, segitunya gitu. Kayaknya orang terhina di dunia, orang tersulit di dunia. Tapi apakah Rasul ketika menjalani itu penuh dengan kesulitan, kesempitan dan menganggap sangat rendah? Tidak. Tapi itu sesuatu yang justru akan memudahkan, meringankan, menguatkan kehidupan Rasul itu sendiri. Nah, itu makna fa inna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan justru ada kemudahan. Atau kalau kita maknai setelah kesulitan ada kemudahan, itu juga bisa kita jelaskan. Artinya ada tempo, ada jeda, ada hikmah ya, setelah kesulitan yang dihadapi. Indonesia ini Pak, Indonesia ini ya, ini kan anak jajahan Belanda. Berapa tahun dijajah Pak? 350 tahun, lama betul ya. Apa kira-kira yang menjadi hikmah, menjadi apa ya, menjadi pelajaran atau pengetahuan apa yang didapat dari mantan anak jajahan? Mental perjuangan ya. Karena kita lama dijajah, selama itu pula pejuang kita maju untuk bagaimana melawan segala penindasan. Semangat perlawanan, semangat perjuangan itu tertanam kuat ya. Sehingga apa? Pengalaman dijajah, alhamdulillah tuh Pak ya. Kita berapa kali ngalami krisis Pak. Krisis dulu zaman Orde Lama ya Pak ya. Wah, sembako naik, ekonomi jatuh, bisa terlewati itu Pak. Masuk Orde Baru, krisis tahun berapa? 98 ya. Rupiah berapa ketika itu? 18.000 ya. Waduh, sembako mahal. Alhamdulillah terlewati lagi. Sekarang krisis nggak Pak? Berapa rupiah sekarang Pak? 16.000 ya? Ya. Tapi saya yakin nih, orang Indonesia ini hebat kuat ya. Coba kalau di Eropa, waduh, udah protes besar-besaran ini. Ini sembako mahal, beras naik, apalagi yang naik ini. Kayaknya tenang-tenang aja orang gitu. Ya, kalau di sana Pak nggak bisa itu. Ini nggak bener nih pemerintah nih, nggak kerja ini. Padahal anggaran negara digelontorkan begitu banyak, nggak kerja ini. Kemarin waktu kita corona, ya kan? Orang kota aja Pak yang goyang begini. Di kampung tenang-tenang aja tuh. Kenapa? Punya sawah dia. Jadi tetap bertahan seperti ini Pak, tetap bertahan. Coba kalau di sana, waduh, bisa demo habis-habisan, udah ganti nih rezimnya nih, nggak bener ini. Tapi enggak Pak. Jadi kalau pemerintah menganggap bahwa ini keberhasilan murni pemerintah, enggak. Mental anak orang Indonesia ini memang kuat. Ya. Sebelum ada pemerintah kan Nusantara ini kan adalah kerajaan-kerajaan Islam, bisa mandiri bahkan tanpa ada pemerintahan kemudian mengatur ya, sistem administrasi supaya rapi. Tapi kita punya modal kuat dulu karena pernah dijajah lama oleh Belanda. Mental untuk survival Pak, untuk bertahan hidup walau dalam kondisi yang sulit ya, insya Allah. Saudara-saudara yang berbahagia, diulang sama Allah, inna ma'al usri yusra. Ini untuk penguatan bahwa yakinlah bahwa bersama kesulitan ada kemudahan. Dan kemudian masuk ayat berikutnya, fa idza faragta fansab. Maka jika faragta, kalau kamu sudah farag, kosong, sudah selesai dengan satu pekerjaan, sudah tuntas dengan satu pekerjaan, fansab, maka lakukan pekerjaan yang lain. Jadi jangan ada pensiun di dalam berkegiatan. Jangan sudah saya mah kayaknya nggak perlu lagi macam-macam, tinggal menikmati suasana yang santai. Akhirnya menjadi manusia yang tidak produktif
banyak nganggurnya daripada kerjanya, karena merasa bahwa sudah selesai. Nggak bisa. Kalau selesai dari jabatan, dari pekerjaan, dari tugas sebuah instansi atau negara atau institusi, oke. Ya, tapi berhenti dari melakukan sesuatu nggak mungkin. Ya, maka disebut pekerjaan bukan kemudian hanya bekerja dalam sebuah lembaga atau institusi. Bahwa orang mengaji ini juga pekerjaan. Kegiatan sosial itu juga pekerjaan. Membantu orang lain itu juga pekerjaan. Maka kalau kita sudah mengerjakan satu hal, maka lakukan pekerjaan yang lain sehingga produktif gitu. Sayyidina Umar itu marah kalau melihat ada rakyatnya yang ongkang-ongkang kaki, santai-santai, terus dia mengandalkan saudaranya, dan dia berpikir bahwa saya cukup melakukan satu urusan nafkah, urusan materi, ada saudara saya yang menanggung. Marah tuh Sayyidina Umar. Sampai dalam ceritanya, saudara kamu tuh yang menanggung kamu, yang mencukupkan urusan perut kamu, dia lebih mulia, lebih terhormat daripada kamu yang tidak produktif. Maka dalam Islam, meminta-minta itu termasuk haram hukumnya. Meminta-minta itu perbuatan yang rendah. Tambah lagi Rasulullah itu ketika ada orang yang rendahan, orang yang mungkin status sosialnya tidak terlihat, tidak tampak, tidak muncul, dia mencari kayu bakar, Pak. Mencari kayu bakar di Jazirah Arab itu kan susah, Pak. Beda kalau di kita. Ya, belakang aja banyak itu. Kayu bakar. Ada sahabat kerjanya cari kayu bakar. Ketika ditemui oleh Rasulullah, apa yang Rasul lakukan? Rasul cium tangannya. Bayangin, Rasul mencium tangan si pencari kayu bakar. Kata Rasul, ini nih tangan yang mulia ini. Masya Allah. Apa makna dibalik itu semua? Rasul menghargai setiap orang yang mau berusaha dan produktif dalam hidupnya. Sementara orang yang meminta-minta itu diharamkan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat ketika perang dia nggak ikut perang, ya. Ketika ada jihad dia nggak ikut jihad, dia di rumah, memilih di rumah. Ya. Alladzina uhsiru fi sabilillah, ya. Orang yang terhalang untuk apa? Untuk melakukan perang. Karena apa yang menghalangi dia? Karena dia udah sepuh, udah senja, nggak mampu fisiknya. Dia sebetulnya butuh untuk dibantu, butuh untuk diberi. Tapi dia afif. Apa afif itu? Menjaga diri gitu. Menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Luar biasa, itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku yang berbahagia, jadi fa idza faragta fansab, dan jika kamu sudah selesai mengerjakan satu pekerjaan, fansab, lakukan pekerjaan yang lain. Nggak ada berhenti, nggak ada pensiun dalam hal ini. Produktif terus. Ya, sekali lagi, berhenti dari satu pekerjaan, dari institusi mungkin, tapi jangan berhenti untuk berkarya, berhenti untuk melakukan kegiatan yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu lah farghab, kalian bermohon, meminta, berharap. Ya. Saudara-saudara yang berbahagia, surat ini dinasihatkan oleh para ulama, baik sekali untuk kita baca, ya, dalam rangka menguatkan hati, dalam rangka membangun optimisme, berharap ada keajaiban terjadi dan ada kemudahan yang muncul walau kesulitan itu dihadapi oleh kita. Siapa sih orang hidup yang tidak ada masalah? Kalau mau berhenti dari menghadapi masalah, jangan hidup. Selama hidup pasti ada masalah.
Selama hidup pasti ada masalah, kecil atau besar, banyak atau sedikit, pasti ada masalah. Maka membaca Al-Insyirah atau Asy-Syarah itu berharap segala masalah yang dihadapi, segala kesulitan yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik. Maka bacalah Al-Insyirah di dalam hari-hari kita. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Diulang-ulang. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan tentang tafsir surat Al-Insyirah. Kalau bicaranya tafsir, ya pasti penjelasannya banyak, ada juga perbedaan, namanya tafsir. Yang mutlak itu ayat, ya. Tapi kalau tafsir tidak mutlak, maka ada banyak penafsiran. Tadi saya sebut ada Sayyid Qutb dalam tafsirnya, An-Naisaburi, ada Az-Zamakhsyari, ada Ibnu Katsir. Itu menunjukkan ada perbedaan pandangan, perbedaan penafsiran di dalam rangka menjelaskan ayat-ayat suci Al-Quran. Kita butuh penjelasan itu, karena kalau kita memaknai sendiri itu malah nggak jelas, Pak. Kita maknai sendiri alam nasro dengan penafsiran kita yang nggak ada basic keilmuan, malah kemana-mana ngawur, Pak. Hari ini kita hanya bisa membaca, mengetahui penafsiran para mufassir tentang ayat-ayat yang mereka fahami, yang mereka punya kemampuan itu semuanya. Saya kira itu. Ada pertanyaan, dipersilakan. Ini baru suruh kan ya? Tunggu 10 menit atau seperempat jam. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Kesimpulan itu bagaimana? Itu apakah orang baik yang seperti Nabi akan dapat cobaan seperti itu atau bagaimana? Ya. Orang baik seperti Nabi akan dapat cobaan atau gimana? Sesuatu yang menimpa pada seorang hamba itu bisa dimaknai macam-macam, ya. Sesuatu yang menimpa itu namanya musibah, ya. Idza asabathum musibah. Musibah itu sesuatu yang menimpa. Tergantung menimpanya kepada siapa ini. Kalau menimpa kepada orang yang memang dimuliakan oleh Allah seperti Rasulullah, ya, itu adalah cara Allah, ya, untuk menghebatkan, untuk menguatkan, dan bukan hinaan, apalagi azab, apalagi kutukan, gak ada, ya. Tapi apa? Untuk menyiapkan, menghebatkan hambanya yang terpilih. Kalau musibah terjadi kepada orang yang ingkar kepada Allah, ya, orang kafir, maka itu adalah azab yang diberikan. Dan azab itu ada yang diberikan sedikit-sedikit, nggak semuanya. Puncaknya adalah nanti di hari akhirat, ya. Tapi kalau menimpa kepada orang yang fasik, kalau musibah yang terjadi kepada orang yang munafik, yang nakal-nakal begitu, yang suka melipir-melipir begitu, maka itu adalah teguran, ya, teguran, peringatan supaya jangan melanjutkan ini tindakan yang salahnya nih, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama musibah itu, sama-sama sesuatu yang terjadi, ya. Kalau kepada yang mulia, kepada Rasulullah, kuatlah mental beliau, hebatlah beliau. Pada orang kafir, maka itu adalah azab yang diawalkan, dan selanjutnya akan ditimpakan azab yang berikutnya nanti di hari akhir. Kalau kelas-kelas kita, kira-kira yang pertama atau yang kedua? Kita diuji oleh Allah nih, ditimpa musibah, terus kita bilang, saya sedang dihebatkan ya Allah. Padahal kita sedang diapain? Ditegur sama Allah. Kayak begitu nggak baik. Semakin kamu terus melakukan itu, justru akan membuat kamu celaka dan hina. Takutnya apa?
Takutnya dari munafik, kemudian fasik, kemudian musyrik, akhirnya kafir. Kan mengalami tahapan atau gradasi ya. Mengalami gradasi. Orang itu nggak langsung kafir kok, Pak. Orang yang murtad itu emang hari ini muslim, besok murtad gitu? Enggak. Ada tahapan itu, Pak. Sehingga kemudian dia menjadi murtad. Ada tahapan kemudian menjadi musyrik. Awalnya mungkin meremehkan, kemudian akhirnya meninggalkan. Karena meninggalkan akhirnya mengingkari. Ketika mengingkari ditolak akhirnya, Pak. Gitu. Demikian orang yang tadinya kafir menjadi mu'alaf. Apakah dia langsung tiba-tiba mu'alaf? Enggak. Ada tahapannya juga tuh. Nah, jadi kalau ada musibah terjadi kepada kita, kelas-kelas kita, itu berarti teguran, peringatan Allah untuk kita untuk kembali kepada jalan yang benar. Saya kira itu ya Pak. Kayaknya udah cukup ya Pak ya, udah masuk. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.